Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Hini Salbia Mokoginta dengan NIM 1923069. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, kepada kesempatan yang berbahaya ini, saya akan menjelaskan materi Al-Quran Hadis, yaitu Al-Quran Kitabku. Pengertian Al-Quran, para ulama dan pakar atau ahli bidang ilmu Al-Quran telah mendefinisikan Al-Quran menurut pemahaman mereka masing-masing, baik secara etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan Al-Quran. Ambil dua contoh saja. Yang pertama menurut Al-Lihyani dan segolongan ulama lain. Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja fi'il, artinya membaca. Dengan perubahan bentuk kata tasfir dari tasrif tersebut, kata Quran artinya bacaan yang bermakna isim ma'ruf, artinya yang dibaca. Karena Al-Quran itu dibaca, maka dinamailah Al-Quran. Kata tersebut selanjutnya digunakan untuk kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, menurut para ahli, menurut Asy-Syafi'i, kata Al-Quran adalah isim alam, bukan berarti bentuknya istiqwa dari kata apapun, dan sejak awal memang digunakan sebagai nama khusus bagi kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana halnya dengan nama-nama kitab suci sebelumnya yang memang merupakan nama khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama kitab suci sebelumnya yaitu Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Taurat Nabi Musa alaihissalam, dan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Ditinjau dari beberapa pengertian secara terminologi, para ulama juga berpendapat dalam mendefinisikan Al-Quran. Perbedaan itu terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan sudut pandang dan perbedaan dalam menyebutkan unsur-unsur, sifat-sifat, atau aspek-aspek yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri, yang memang sangat luas dan komprehensif, ya. Beberapa pendapat ulama mengenai definisi Al-Quran secara terminologi, diantaranya di sini ada 3 para ulama, ya. Yang pertama Syekh Muhammad Khuwairi Beg dalam kitab Tarik at-Tashi al-Syil. Syekh Muhammad Khuwairi Beg mengemukakan definisi Al-Quran sebagai berikut, yang artinya Al-Quran ialah lafaz firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Yang kedua, Subki Ali mengemukakan definisi Al-Quran sebagai berikut. Artinya Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Yang ketiga, Syekh Muhammad Abduh
Sedangkan Syekh Muhammad Abduh mendefinisikan Al-Quran dengan pengertian sebagai berikut. Kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara dalam dada orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Ya. Dari ketiga pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan beberapa unsur dalam pengertian Al-Quran sebagai berikut. Al-Quran adalah firman atau kalam Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran terdiri dari lafaz berbahasa Arab. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa taala yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan dengan perantara, yaitu malaikat Jibril. Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir atau berkesinambungan. Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. Masya Allah. Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Al-Quran senantiasa terjaga, terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan menghafal Al-Quran. Selanjutnya kita masuk di nama-nama Al-Quran. Nama-nama Al-Quran bukanlah salah satu nama yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap kitab suci yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut Az-Zaki dan Ash-Suyuhi dalam kitab Al-Ikhwan menyebutkan bahwa Al-Quran mempunyai 55 nama. Bahkan dalam ensiklopedia Islam untuk pelajar disebutkan ada 78 nama-nama bagi kitab suci Al-Quran. Namun jika diperhatikan dan dicermati lebih lanjut berdasarkan ayat-ayat Al-Quran secara redaksional, maka akan didapatkan beberapa nama saja. Yang lainnya bukanlah nama melainkan hanya sifatnya saja, fungsi atau indikator Al-Quran. Adapun beberapa nama Al-Quran tersebut adalah Al-Quran merupakan nama yang paling populer dan paling sering diletakkan pada kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua itu ada Alkitab. Al-Quran sering disebut sebagai Qiblah, artinya kitab suci Allah. Juga diartikan yang ditulis, ya. Yang ketiga ada Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda, maksudnya yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Al-Furqan merupakan salah satu nama Al-Quran. Selanjutnya Ak-Jig berarti memberi peringatan, maksudnya yang memberi peringatan kepada manusia. Yang terakhir At-Tanzir. At-Tanzir artinya yang diturunkan, maksudnya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Selanjutnya perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam yang pertama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang berpendapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan manusia. Kita sebagai seorang muslim harus meyakini tuntunan yang berkaitan dengan keimanan atau kaidah
yaitu ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul, hari kiamat, serta qada dan qadar. Sebagai seseorang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, kita harus memiliki budi pekerti yang luhur karena Al-Quran berisikan tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran agar orang muslim memiliki budi pekerti yang baik serta etika kehidupan. Sebagai seorang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, kita harus melaksanakan ibadah karena Al-Quran berisikan tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni sholat, puasa di bulan Ramadan, zakat, dan haji bagi yang mampu. Sebagai seorang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, kita harus bergaul dengan sesama dengan baik, sebab Al-Quran berisi tuntunan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam bermasyarakat. Nah, sekian materi dari saya tentang Al-Quran kitabku. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.